Nah, kita akan coba membahas selanjutnya strategies for critical thinking yang kedua adalah kita menseksamai magnitude of the problem. Kita coba memahami lagi lebih dalam tentang skala dari permasalahan, magnitude of the problem. Jadi ketika masalah demikian besar dan kompleks, kita bisa, yang kalimat pertama ini adalah kita pecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita bisa lihat sebenarnya permasalahan yang besar itu terdiri dari atau isinya tuh masalah-masalah apa yang lebih kecil, masalah yang besar tadi. Kemudian when you have broke it into manageable parts and can see solution emerge, work back to the bigger problem. Kemudian gabungkan lagi, ketika ada solusi yang kecil dari masalah yang kecil, digabungkan lagi. Jadi permasalahan besar pecah-pecah menjadi masalah yang kecil. Tapi sekali lagi jangan berhenti di sana. Anda harus kembalikan lagi ke atas. Ya, jadi karena kalau berhenti di bawah itu nantinya bisa jadi error juga. Misal contohnya, kenapa profit kita turun? Oh, ini karena ongkosnya terlalu besar. Oke, dibagi dua masalahnya ya. Kenapa profit kita turun? Karena pendapatan kita menurun, ongkos kita meningkat. Lalu Anda ambil keputusan, oke, langsung saja pangkas lagi biaya-biayanya. Akhirnya ternyata kalau hanya memikirkan, tidak ditarik lagi ke atas, tidak ditarik lagi ke masalah yang lebih besar, tidak dibangun lagi ke konsep yang lebih utuh, menyebabkan masalah lain. Ketika Anda potong biaya, menyebabkan justru produk kualitasnya makin turun dan revenue makin turun. Dan profit tidak membaik. Jadi tetap harus dikembalikan lagi ke atas, ke masalah yang lebih besar. Kenapa profit kita turun? Oke, pendapatan karena revenue turun, profit turun karena revenue turun dan biaya meningkat. Nah, kemudian baru dikaji lebih dalam. Kenapa biaya meningkat? Di breakdown lagi biaya apa saja sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, biaya pajak yang meningkat. Oke, masalahnya gimana nih solusinya biaya pajak? Oh, ternyata kita salah dalam menghitung pajak misalnya. Kenapa pendapatan menurun? Oh, mungkin karena penjualan menurun. Kenapa penjualan menurun? Jadi dilihat lebih dalam. Jadi kalau hanya melihat kenapa profit menurun, udah ganti aja direkturnya misalnya. Wah, itu gimana ya? Itu kan belum jelas apa sebenarnya masalahnya. Jadi harus dipecah dulu ke permasalahan yang lebih kecil. Kemudian misalnya kalau masalah sehari-hari, kenapa badan saya kok ini ya sakit-sakitan misalnya ya. Sembuh sakit. Oke, mungkin sakit-sakitannya kenapa? Oh, pertama berat badannya kecil. Kedua sering sakit. Ketiga ternyata apa lagi ya misalnya berat badannya kurang tapi mungkin ada gejala-gejala lain yang sering muncul. Oke, baru diselesaikan satu persatu. Oke, kok supaya berat badan naik apa yang harus saya lakukan? Supaya tidak mudah kena penyakit, apakah saya harus olahraga? Dan kemudian semuanya nanti digabungkan lagi. Apakah ketika solusinya itu disajikan secara bersamaan itu jadi make sense atau tidak? Gitu ya, jadi make sense atau tidak? Seperti itu. Ya, oh ternyata saya harus olahraga dan ini. Jadi itu seperti itu ya yang bisa Anda lakukan untuk ketika menghadapi suatu permasalahan. Misalnya ketika, IPK saya turun, jangan panik. Oke, IPK turun tuh apa masalahnya? Mata kuliah apa yang turun begitu. Kemudian dan Anda breakdown permasalahannya. Oke, kemudian buatlah sebuah peta untuk kita menyelesaikan permasalahan. Ya, ini secara singkatnya kita tuliskan apa tujuannya, kemudian apa batasan-batasannya, lalu kita tentukan ukuran kesuksesannya, kemudian kita identifikasi constraint-constraint mirip dengan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kemudian kita ungkapkan asumsi-asumsi, kita petakan stakeholder-stakeholder, lalu kita buat timeline, begitu ya. Kita buat timelinenya, step by stepnya seperti apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi jangan sampai kita terjebak terhadap sebentar. Oke. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam terparalyze ya. Paralyze itu apa? Menjadi
beku badan kita tuh menjadi tidak bisa bergerak. Kadang-kadang seperti itu ya, misalnya Anda tiba-tiba ditodong gitu ya sama preman. Kadang-kadang Anda tuh jadi ini bingung mau ngapain. Apa yang harus saya lakukan ya? Nah, itu adalah kadang-kadang dengan membuat timeline itu membuat Anda bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Ketika lagi ngerjain tugas akhir, banyak sekali dari zaman saya kuliah tuh orang yang kuliahnya dari tingkat 1 tuh bagus sekali ya, hebat gitu ya. IP-nya tinggi, tapi pas tingkat akhir ketika ngerjain TA itu nggak beres-beres. Setelah digali, sepertinya dia terjebak gitu ya, dia seperti paralyzed, dia lumpuh ya, bahasanya itu lumpuh, bingung mau ngerjain apa. Dan saya pribadi ketika dulu ngerjain skripsi dan tesis, kadang-kadang mengalami hal seperti itu, paralyzed. Ini saya harus ngapain dulu ya, apa yang harus dilakukan dulu, lumpuh, kayak mau ngerjain sesuatu kayak nggak mungkin, kayak nggak bisa. Ada saja perasaan yang menghantui, wah kayaknya saya bakal gagal, mungkin yang saya tulis nanti salah, udah capek-capek nulis nanti disalahin sama dosen. Nah seperti itu, ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan kadang-kadang Anda harus memetakan seperti ini, terutama bikin timeline supaya itu bisa beres lagi, bisa kita mulai melangkah. Ada teori 5 menit, yaitu Anda buat janji, oke saya berjanji akan mengerjakan skripsi saya 5 menit saja, setelah itu saya tutup laptopnya, saya shutdown laptopnya. Oke. Ternyata setelah teori tersebut banyak menolong ya, karena setelah 5 menit biasanya kita keasikan dan terus lanjut sampai 15 menit, udah 15 menit ya udah sesuai janji saya tutup. Atau setelah itu 5 menit lagi, atau kalau Anda mau, udah keasikan, jadi ngerjain terus. Begitu ya. Jadi ini strategies for critical thinking.